Ini cuma rempah-rempah biasa. Tidak sebanding dengan uangnya. Tidak ada nilainya. Pergi ke neraka. Tamu baju teratai. Siapa kamu? Beraninya kamu merampok orang di jalan resmi. Kalau kita menyerah sekarang, aku akan menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudara, apa yang kalian takutkan? Dia Sandarayan. Mari kita bunuh dia dulu baru curi barangnya. Cepat pergi. Lekas pergi. Saudara-saudara, kalian kejar aku. Kalian kejar aku. Cepat. Berkendara. 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 Minggir. 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 Berkendara. Anggurku, nasiku. Bunuh dia untukku. Tamu baju teratai. Benar-benar tamu teratai. Berarti yang di sebelah pasti si jahat Ning. Banyak orang lawan satu. Tidak tahu malu. Tamu baju teratai punya pembantu. Bunuh dia. Aku tidak bermimpi.
Kalian akhirnya menemukannya. Kalian akan sembunyi. Tapi kalian bisa sembunyi sebentar. Tidak bisa sembunyi selamanya. Barang yang diinginkan Villa Mingyue. Tidak ada yang tidak bisa didapat. Bunuh mereka. Berjalan. Paman 9. Jangan menyerah. Jangan menyerah, kalian pergi dulu. Aku yang akan menghadang Mari mereka. kita pergi bersama. Cepat pergi. Hati-hati. Paman 9. Paman 9. Paman 9. Jangan menyerah, kamu harus hidup. Jangan sampai tertangkap oleh mereka. Kamu pegang mangkuk keramik itu. Pergi ke toko Gadai Xingyuan di Nanxiafang, Beijing. Carry Tuan Pempu. Berikan dia mangkuk keramik itu saat waktunya tiba. Ingat. Tuan Ju dari toko Gadai Xingyuan di Nanxiafang. Kamu tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Ingat. Ingat. Bunuh. Tidak. Paman 9. Pergi. Jangan menyerah, pergi. Cepat pergi. Paman 9.
Lari. Paman 9. Maaf. Aku tidak bisa pergi ke Beijing. Mana dia? Bunuh dia. Paman Jiu, aku di sini untuk menemanimu. Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak gadis itu akan menjadi hantu di bawah tebing. Bunuh mereka. Kejar aku. Kenapa kamu tidak muncul lebih awal? Kalau kamu muncul lebih awal, Paman Jiu tidak akan mati. Jangan menyerah, pergi. Cepat pergi. Paman 9. Kamu tidak ingin mati. Sekarang berbahaya untukmu keluar. Miraka Simiwa mencari kamu. Aku akan mencari Paman 9. Kalau aku tidak menemukan Paman 9, dia akan dimakan anjing liar di hutan. Tenang. Aku akan membantumu mencarinya. Di luar terlalu berbahaya. Kalau kamu keluar sekarang kamu akan mati. Saya tidak nyaman membawamu keluar sendirian. Kamu tinggal di sini saja. Tunggu sampai aku menemukan tubuh pamanmu. Aku akan kembali.
Cari dengan teliti. Aku tidak percaya dia begitu mahir dalam Qinggong. Kamu masih bisa kabur bersama orang. Pasti ada di sekitar sini. Pengemis itu sepertinya tidak bersamanya. Kalian berdua tinggal dan terus mencari. Yang lain kejar aku. Janji. Datang ke sini. Masuk dan lihat. Baik. Jalan. Huang. Huang. Paman 9 sudah meninggal. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Jalan, Huang. Pergi ke sana. Apa yang harus dilakukan Huang? Cellura Prefecture is who? Ada orang yang mengejar kita. Gerbang kota juga dijaga. Apa yang harus dilakukan? Kalian semua harus berhati-hati. Jangan tumpah. Baik. Jangan tumpah. Huang, orang-orang itu, aku seharusnya tidak bisa menemukannya Oling Zhuang. Sekarang giliranmu. Coba buat mereka semua makan. Jangan khawatir Nyonya. Pergi. Dari mana datangnya anjing liar ini? Huang. 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 Apa salahnya mengusirmu, Huang? Dari mana datangnya pengemis itu? Tunggu sebentar. Huang, ada apa denganmu? Apa yang terjadi dengan gadis kecil itu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Old lady. Tolong bisakah kamu menyelamatkan kami? Apa yang sedang terjadi? Old lady. Maaf. Kami benar-benar tidak bermaksud untuk masuk secara paksa. Beberapa hari lalu, paman saya yang menggantungkan segalanya padaku meninggal dunia. Saya membawa Huang untuk mengemis di jalanan. Tapi dia selalu dipersekusi oleh pengemis jahat lainnya. Kami mencoba menghindari kejaran mereka. Sebagai upaya terakhir, baru saja masuk melalui lubang anjing. Anyang. Bibi, apa yang terjadi padamu? Jangan takutkan ibuku. Mengapa kau memanggilnya begitu? Old lady. Saya belum pernah makan cukup sejak kecil. Tidak cukup hangat. Kalau bukan karena anjingku Bibi memberiku susu anjingnya untuk diminum, saya tidak bisa hidup sampai hari ini. Tolong kasihanilah. Izinkan ibuku. Izinkan aku menjaga rumahmu di Yaoling Zhuang. Dia sangat penurut. Tidak pilih-pilih makanan. Kamu hanya perlu memberinya makanan yang cukup. Tolong. Tolong selamatkan anjingku Bibi. Tolong. Dia adalah orang yang datang meminta obat sebelumnya. Sepertinya dia orang yang berbakti. Gadis, berdirilah. Anak miskin juga. Jangan khawatir, gadis. Nenek tua ini punya makanan untuk dimakan. Kamu tidak akan kelaparan. Pengurus rumah, ayo lihat apa lagi yang ada di rumah besar ini. Atur agar mereka tinggal. Siapkan makanan untuk mereka. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, nenek sangat baik dan murah hati. Belas kasih besar.
Saya pasti akan memberikan tempat bagi panjang Saya umur akan Anda. membalasmu dengan bekerja seperti sapi atau kuda. Terima kasih. Terima kasih. Kalian terus bekerja. Kamu tinggal di sini. Kami di Oling Manor tidak memelihara orang yang menganggur. Saya akan menemukan sesuatu untuk Anda lakukan besok. Adapun makanan yang disebutkan nenek, cukup dengarkan saja. Jangan terlalu serius. Milik. Mari kita makan sesuatu. Jangan menyerah untuk memahami. Punya tempat tinggal, punya sesuatu untuk dimakan. Tidak menyerah sudah cukup. Terima kasih kepala rumah tangga. Ah Huang, kamu hebat. Kami akan istirahat di sini untuk sementara. Tunggu sampai gelap sebelum pergi ke gua. Saya tidak tahu tamu baju teratai. Apakah kamu sudah menemukan Paman Sembilan? Saya tidak tahu apakah dia Masih menunggu saya di gua. Non. Kirim seseorang ke kantor pemerintah segera. Tingkatkan hadiah untuk menangkap pria baju teratai. Biarkan bupati mencari seluruh kota untuknya. Pengejaran seluruh kota. Non. Apakah pria baju teratai masih di kota? Tamu baju teratai selalu merusak hal-hal baik saya. Dan dia merampas orang yang ingin saya bunuh. Orang-orang saya telah menjaga gerbang kota. Mereka pasti belum meninggalkan prefektur Sizhou. Saya ingin Anda menawarkan hadiah besar. Paksa dia keluar. Selain itu, temukan saya seorang pengemis. Cari tahu di mana dia sering beristirahat. Pengemis. Ini saya. Kakak Lian Yike. Apakah kamu sudah menemukan paman saya? Menemukannya. Saya telah menguburkannya. Silakan ikuti saya. UM. Paman Sembilan. Maaf,
Paman Sembilan, aku akan pergi untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa datang menjengukmu. Kamu baik-baik saja di surga. Di kehidupan berikutnya ingatlah untuk terlahir sebagai orang kaya. Jangan jadi pengemis lagi. Kamu memang tidak cocok. Jangan khawatir. Aku pasti akan pergi ke Beijing. Kamu harus mendoakanku. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih Kakak Lian Yi telah membantuku, dan membantuku menemukan Paman Sembilan. Sayangnya Buki sekarang hanya seorang pengemis. Aku harus pergi ke Beijing mencari sanak saudaraku. Aku belum bisa membalas budimu sekarang. Jika kita bertemu di Beijing nanti, jangan menyerah, aku pasti akan membalas budimu. Jika kamu tidak bisa, jangan berhenti berharap untuk kehidupan berikutnya. Bekerja keras seperti sapi dan kuda untuk kakakmu. Gadis, jangan bicara seperti itu. Aku melihat keahlian dan taktik para pria berbaju hitam itu. Mereka terlihat sangat mirip dengan geng yang merampok para pengedar narkoba. Mungkin mereka adalah kelompok yang sama. Bencana ini. Kurasa itu karena aku. Aku menyusahkanmu. Tapi aku mendengar Paman Sembilan berbicara dengan mereka. Mereka sepertinya terus mengejar kita. Mungkin geng yang merampok para pengedar narkoba itu dulu pernah bermusuhan dengan Paman Sembilan. Terus mengejarmu. Ya, Mengapa? Paman Sembilan tidak memberitahuku. Apa rencana gadis ini untuk masa depan? Paman Sembilan memberitahuku. Dia punya sanak saudara di ibu kota. Suruh aku pergi mencarinya. Tapi kelompok berbaju hitam itu selalu menjaga gerbang kota. Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar. Tapi aku menemukan cara, yaitu dengan naik mobil Tuan Chen si bajingan itu. Pemuda itu terlihat lebih hebat dari Tuan Lin. Aku rasa mereka tidak berani memeriksa mobilnya. Sialan Tuan Chen. Orang yang sangat egois dan sombong. Orang sombong dan menjengkelkan. Dibandingkan denganmu kakak, itu langit dan bumi. Jika tidak perlu, aku tidak mau pergi bersamanya meski mati. Sepertinya, dialah yang memprovokasi gadis ini. Di hati gadis itu, apakah dia seburuk itu? Lebih dari buruk. Kak Lian Yi, pernahkah kamu melihatnya? Jika kamu melihatnya, aku pasti akan menamparnya 2 kali. Siapa itu? Ada 2 pil, tapi dia menolak memberiku 1. Tampang sembrono. Otaknya tidak terlalu cemerlang. Kak Lian Yi, kamu membandingkan dirimu dengannya. Kamu 1000 kali lebih baik darinya. Sekarang, seseorang menemani gadis itu ke Beijing. Maka aku akan lega. Selamat tinggal. Kak Lian Yi, itu saja. Paman Jiu, aku juga pergi. Aku akan tinggal di Olingzuang selama beberapa hari. Lalu, lihatlah Tuan Chen yang sialan itu. Kapan berangkat? Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan pergi ke Beijing dengan lancar. Percayalah padaku. Jelaskan, di mana orang yang dibawa oleh nenek tua itu? Di halaman belakang.
Nona, apa yang kamu lakukan? Sangat menakutkan. Kenapa tidak ada suara saat berjalan? Nona, kamu mau kemana larut malam begini? Aku teringat. Aku punya beberapa barang di halaman belakang. Lagi pula aku tidak bisa tidur. Pergi saja ambil. Lalu kami akan ikut ambil bersama kamu. Tidak banyak barang tersisa. Sama-sama Nona. Melayani Nona adalah tugas kami sebagai budak. Nona tolong jangan menolak. Kalau tidak Tuan akan tahu. Kami mengabaikan Nona. Mereka akan menghukum kami. Baiklah. Ada seorang pembunuh. Kalian semua berikan aku. Tangkap Lian Yike dan dapatkan hadiah. Mengikuti begitu dekat. Mungkinkah Tuan Lin tahu aku ingin kabur? Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Cepat pergi. Tamu Liani, Terima kasih banyak. Mengejar terpisah, jangan biarkan Lian Yike kabur. Janji. Tamu Liani. Pergi ke sana. Semakin kacau semakin mudah aku kabur.
Ah Huang. Ah Huang. Ah Huang. Maaf. Aku masih tidak berani membunuh siapapun. Aku tidak bisa membalas dendam untukmu. Jangan salahkan aku. Paman 9. Ah Huang pikir kamu terlalu kesepian di sana. Aku akan ikut turun denganmu. Kalian semua pergi. Tinggalkan aku sendiri. Jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Aku pasti akan pergi ke Beijing. Temui Tuan Bambu. Selamat tinggal Huang. Jangan berteriak. Jika kamu berteriak lagi, aku akan membunuhmu. Kemarilah. Apakah kamu kenal Lian Yike? Mengapa dia harus membantumu? Apa itu tamu Lian Yi? Aku tidak tahu. Gadis. Ayo bantu aku membalut lukaku. Aku nggak akan bunuh kamu. Karena kamu nggak ada hubungannya dengan tamu baju teratai. Aku harap kamu terluka parah. Kamu masih mau aku bantu balut luka kamu? Ayo sini. Aku janji nggak akan kabur dari rumah sebelum kamu. Aku bisa bunuh kamu. Gadis kecil.
Kalau kamu mau dikubur bareng aku, kamu tinggal teriak aja. Aku nggak teriak. Jangan bunuh aku. Kamu pernah selamatkan aku sekali. Aku nggak akan bunuh kamu. Aku cuma butuh bantuan kamu. Bantu aku balut lukaku. Aku bakal pergi sebentar lagi. Nggak bakal nyakitin kamu. Robek spraynya. Langsung bungkus. Oke, Aku lapar. Ada yang bisa dimakan? ada ubi di luar. Aku ambilin buat kamu. Cepetan pergi, cepetan balik. Jangan main-main. Ada orang datang. Tangkap malingnya. Kamu, Cepetan tangkap malingnya. Cepat. tangkap malingnya. Malingnya di sini. Kamu emang jago acting. Ada orang datang. Cepetan datang. Cepet. Gadis bau. Gadis bau. Hianati majikanku. Sepet, pekerangin belakang. Orang di pekerangin belakang mana? Cepetan. Di sini, di sini. Pergi ke sana, cek. Cepetan. Kirim lebih banyak orang ke sini. Cari dengan teliti untukku. Kalau tidak bisa menangkap siapapun kamu yang bertanya. Seseorang datang. Pencurinya kabur melalui lubang Di anjing. mana itu? Pencurinya kabur melalui lubang anjing. Cepat, cepat. Pencurinya kabur melalui lubang anjing. Pencurinya mencoba melarikan diri melalui lubang anjing. Datang ke sini cepat. Cepat. Dia lari melalui lubang anjing. Gadis bau. Kamu mati. Dia lari melalui lubang Aku anjing. pasti akan kembali untuk mencarimu. Nona, kenapa kamu di sini? Kamu bisa melihat pencurinya. Ya. Dia lari melalui lubang anjing. Kejar cepat, aku yakin kamu tidak akan jauh. Cari di luar desa dengan teliti untukku. Dia di sana, kejar aku. Mungkinkah aku terlambat lagi? Kenapa kita tidak kembali ke rumah kumuh dan menunggu kabar dari Tuan Chen? Yang mengejar aku pasti tidak berpikir akan kembali. Seharusnya aman di sana.
Maaf Tuan. Maaf mengganggu pekerjaanmu. Malapetaka adalah akar dari berkah. Mencari seseorang, ini tentang kesempatan. Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Cedera punggungmu serius. Kamu harus pergi ke dokter untuk berobat. Tempat ini tidak jauh dari Yaoling Zhuang. Tunggu sampai kamu beristirahat. Ayo pergi ke desa untuk mencari pengobatan. Nona. Nona, kenapa kamu di sini? Lin Guanjia, kamu di sini. Bukankah ada pencuri di desa? Aku kebetulan bertemu. Dilacak sampai ke sini. Tidak ada yang terlihat lagi. Lalu aku mendengar suara-suara di dalam rumah. Awalnya, aku harus segera melapor ke pemerintah. Pencuri mungkin bersembunyi di rumah reot ini. Masuk ke dalam. Aksi cepat-cepat. Hati-hati. Dari mana Tuan ini berasal? Mengapa datang ke prefektur Sizhou? Orang dari Beijing, mencari bantuan dari prefektur Sizhou. Kereta hancur karena beruang buta di jalan. Jadi istirahatlah di sini. Beliau aku bertanya kepada kalian, mengapa kita dikelilingi? Ada 2 orang yang menyusup ke dalam rumah besar hari ini. Salah satu dari kita terluka. Kebetulan dia terluka oleh beruang buta. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Pasti dia. Ikat dia dan bawa kembali ke desa. Tanya lebih teliti. Tidak, tunggu. Aku melihat bagaimana kalian berpakaian. Dia tidak terlihat seperti pejabat pemerintah. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian menangkap orang sembarangan. Hari ini, seorang pencuri masuk ke Yaoling Zhuang. Kami adalah penjaga. Tentu saja kami harus setia pada tugas kami. Yaoling Zhuang. Lebih baik seperti ini. Anak buahku terluka di punggung. Aku hanya ingin membawanya ke desa untuk mencari pengobatan. Bagaimana dengan aku? Pergi saja mencari yang tadi. Gadis kecil yang bilang aku pencuri biar aku tanya klarifikasi. Pergi ke desa untuk meminta saran. Maaf, teman yang belum pernah aku temui. Jika aku tidak melakukan ini, mereka akan ditangkap dan dibawa kembali ke Yaoling Zhuang. Menjadi selir Lin Xuangzu. Lagi pula kamu bukan benar-benar pencuri. Aku juga kebetulan akan pergi ke Yaoling Zhuang. Aku akan menjelaskannya dengan jelas saat waktunya tiba. Ini seharusnya aman. Sangat enak. Ada lagi? Ya ada. Kamu benar-benar jago bersembunyi. Aku mengikutimu ke gunung. Aku butuh waktu lama untuk menemukannya. Kenapa kamu diam saja? Takut? Tentu saja. Masuklah. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Kurasa kemampuan bela dirimu cukup tinggi. Dikejar oleh seorang master seperti itu. Bisakah aku tidak takut? Ketika kamu menjebakku, kenapa kamu tidak terlihat takut? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Kemarin malam seorang pencuri masuk ke Yaoling Zhuang. Bentuk tubuh dan usia hampir mirip denganmu. Aku mengikuti sepanjang jalan. Tidak ada pencuri di rumah yang rusak itu. Tapi aku hanya melihatmu, Tuan. Aku berteriak putus asa. Kamu harus berkemas saat menangkap pencuri. Akhirnya aku menemukan pencurinya. Aku memanggil orang untuk menangkapnya. Dia mengancam. Dia pasti akan kembali ke Yaoling Zhuang untuk membunuhku. Apakah aku masih menunggu di sana untuk mati? Aku masih sangat muda. Kalau dia kembali, apakah aku? Olehnya, sekarang orang-orang Yaoling Zhuang, mereka semua mengira aku pencuri. Dia juga menangkap pelayanku. Kembalilah bersamaku dan berikan aku bukti. Setelah itu aku akan meminta bantuan dari Master Lin. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Dia sangat membenci pencuri itu. Dia akan melindungimu. Plus, kamu masih muda. Berkeliaran di luar tidak baik. Tidak. Aku tidak bisa kembali. Nenek tua Yaoling Zhuang baik heitai telah menempangku. Aku tidak boleh membuat masalah untuk desa. Aku pergi. Maka pencuri itu tidak akan membenci Yaoling Zhuang. Jadi aku harus pergi. Tolong jangan bawa aku kembali. Aku belum membaca buku apapun. Tapi aku juga tahu cara membalas kebaikan. Aku tidak akan pernah menyusahkan desa ini. Apa yang kamu tertawakan? Pemilik Lin Zhuang sangat baik. Dia tidak akan pernah menyalahkanmu. Kalau begitu pulang saja ke Yaoling Zhuang sendiri. Pergi jelaskan padanya. Dia akan membiarkanmu pergi. Tolong jangan ganggu aku. Sampaikan salam perpisahan pada Tuan Lin dariku. Katakan saja, Buki tidak mau menyusahkan Yaoling Zhuang. Dia
mewarisi warisan Paman Jiu untuk menghidupkan kembali keluarga Hua. Gaya keluarga Hua. Apa pekerjaan pamamu? Pengemis. Pengemis. Lihat mangkuk tembikar ini. Pamanku, tapi aku sudah mengemis seumur hidupku. Jangan memandang rendah aku, meskipun mangkuk tembikar ini adalah mangkuk pengemis. Tapi pamanku sangat menghargainya. Dilap 3 kali sehari. Pulanglah bersamaku, aku akan memberimu mangkuk emas. Kamu pegang mangkuk emas ini Untuk melanjutkan warisan pamanmu. Pasti sangat indah. Mangkuk emas beras. Lalu apa yang aku minta? Jual saja. Aku bisa makan ini seumur hidupku. Kalau Paman Jiu tahu, aku yakin dia akan bangga padaku. Terima kasih banyak. Bagaimana memanggilmu Tuan? Mo. Jangan biarkan orang lain mengganggumu. Aku dari keluarga Mo di Beijing. Keluarga Mo Beijing. Dia juga dari Beijing. Terima kasih Tuan Mo. Aku pasti akan kembali ke desa untuk memberikan kesaksian untukmu. Tapi Tuan, Buki benar-benar tidak ingin menyebabkan masalah untuk desa. Atau, tolong minta Tuan untuk membiarkanmu menjadi pelayanku. Jangan meremehkanku. Aku sangat mampu. Aku punya banyak orang. Aku tidak membutuhkanmu. Maka aku tidak akan kembali ke desa. Biarkan kamu disalahpahami. Apakah ini terserah padamu? Kamu ikut aku sekarang. Hujan lagi. Mari kita pergi setelah hujan berhenti. Berikan aku sedikit. Kasihanilah aku. Tolong baiklah. Tolong baiklah. Kasihanilah aku. Memegang. Tolong baiklah. Tuan berikan aku Datang ke. Tolong bantu, terima kasih. Baik-baik. Tuan Yuda. Aku ingin bertanya. Apakah kamu melihat Hua Buki? Datang kepadamu. Berikan aku sedikit uang. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Mari kita mencari secara terpisah. Kamu pergi ke sana. Baik. Berikan aku sedikit uang. Tolong baiklah. Non. Kalian berdua terus mencari. Janji. Aku akhirnya melarikan diri. Harus kembali lagi. Bagaimana aku bisa menghadap Tuan Lin ketika kembali? Tidak. Aku harus pergi ke penginapan. Cari Tuan Chen yang sialan itu. Hujan deras di luar. Cuaca dingin. Aku akan melihat langit. Lihat kapan hujan berhenti. Aku bisa menangkapmu sekali. Aku akan menangkapmu untuk kedua kalinya. Seharusnya kamu jujur, agar tidak kehujanan dan merasa kedinginan. Wanginya enak sekali. Anak, Ketika aku meminta-minta makanan, aku sering harus memeluk kaki seseorang. Pada pria, biasanya bau tidak sedap. Sedikit yang berbau seharum ini. Dia berbau lebih harum daripada banyak wanita. Gadis bau? Aku mencoba melarikan diri. Sekarang kamu menyebutku wanita. Kamu tahu orang yang mengatakan ini tentangku. apa hasilnya? Aku akan memberitahu para pelayan. Potong lidahnya. Sebagai lauk? Ini yang kamu pikirkan, Tuan. Aku tidak pernah mengatakan itu. Tuan, kamu adalah seorang wanita. Seperti anak itu. Bukan pria maupun wanita. Apakah ini siluman rubah turun ke bumi? Kamu menyebutku bukan pria maupun wanita kan? Apa yang kukatakan benar? Seperti anak itu. Setampan yang kamu bisa. Lahir begitu baik dan ramah. Kasih sayang. Ini tentu saja dewa turun ke bumi. Dan juga, aku mendengar buku itu berkata, banyak dewa tidak memiliki jenis kelamin. Dan para dewa semuanya baik hati. Ketika Tuan Muda mendengar bahwa Buki adalah seorang pengemis, langsung memutuskan memberiku mangkuk emas. Ini bukan siluman. Berani-beraninya aku menghina saudara dewa. Ribut lagi. Aku benar-benar akan memotong lidahmu. Abu. Tuan.
Apakah kamu menemukannya? Aku sudah mencari di seluruh kota. Masih belum melihat bayangannya. Tidak ada di Yaoling Suang. Orang-orang yang mengejarnya masih berjaga di gerbang kota. Sulit baginya untuk keluar. Kemana aku bisa pergi? Tuan, apa menurutmu dia akan? Kebetulan datang ke penginapan untuk menemui kita. Jadi, aku akan ke penginapan dulu. Pergi dan beritahu para penjaga. Biarkan mereka berusaha sebaik mungkin untuk menemukan. Tuan, kenapa tiba-tiba kamu begitu peduli pada anak haram ini? Aku peduli pada si pengemis kecil. Kenapa kamu banyak bicara? Setelah menemukan, bawa dia ke ibu kota dulu. Aku tidak peduli sisanya. Jangan pergi dulu. Janji. Pemilik. Mereka adalah orang-orang yang kamu tangkap. Tuan. Pria yang mengaku sebagai tuan muda keluarga Mo di Beijing ini. Dia yang membawa Nyonya kembali. Nyonya juga bilang kita menangkap orang yang salah. Tapi tadi malam, mereka berdua satu-satunya tersangka. Hamba tidak berani mengambil keputusan sendiri. Jadi tunggu tuan datang dan interogasi. Bagaimana dengan Nyonya? Kembali ke tuan. Nyonya kembali ke kamarnya untuk bersih-bersih. Bilang akan datang nanti. Nyonya sudah datang. Tuan, ini salahku. Aku cemas. Aku melihat punggung Tuan Mo di sebelah rumah bobrok. Seperti pencuri itu. Aku bilang ke kepala rumah tangga bahwa mereka mungkin pencuri. Tuan Mo bukan pencuri. Dia orang baik. Apa kamu melihatnya dengan benar? Pencuri kecil itu membunuh Ah Huang. Sedang beristirahat di halaman belakang. Aku bisa mengenalinya bahkan jika jadi abu. Pasti tidak salah. Nona telah tiba. Kamu tetap di sini, jangan keluar. Dengarkan orang-orangku. Kalian menangkap si baju teratai? Pelayan mana yang berani menyebarkan kabar itu? Cabut lidahnya untukku. Janji. Mohon maafkan saya, Nona. Kemarin, mereka kehilangan orang itu. Ketika saya mengejar ke rumah yang rusak, saya menemukan sosok yang mirip dengan Lian Yike. Jadi mereka menangkap orang itu kembali. Salah tangkap. Jadi siapa yang kalian tangkap? Sekarang sedang diinterogasi. Tapi sudah dipastikan. Bukan si baju teratai. Sangat yakin. Si baju teratai sangat licik. Jangan tertipu olehnya. Saya sudah bertarung dengannya 2 kali. Saya lebih familiar dengan sosoknya. Saya akan membantu kamu menginterogasi. Suara pedang. Musibah adalah akar dari keberuntungan. Kali ini kamu terluka. Tapi itu sangat membantu. Sangat bagus. Tuan. Apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa tidak datang dan membantu Tuan? Nona, Apa yang terjadi? kamu menyuruh saya untuk memeriksa pengemis tempat-tempat yang sering dikunjungi. Saya sudah memeriksa semuanya. Semuanya sudah disalin di ruang belajar. Haruskah kita periksa sekarang? Saya akan bicarakan ini nanti. Menemui orang itu penting. Ikut saya. Kamu mau kemana? Dia harus ikut dengan saya. Siapa kamu? Lepaskan. Bagaimana mungkin kakak saya membiarkan kamu bersikap sembrono? Adik. Aku hanya tahu bahwa dia adalah seorang pengemis. Kapan aku menjadi saudara perempuanmu? Bukan urusanmu. Jangan sentuh. Sakit-sakit. Apa yang kamu lakukan? Pergi dan selamatkan tuan muda. Janji. Mo Ruofei.
Mengapa dia di sini? Non, kamu kenal dia. Ini adalah pria yang kami tangkap hari ini. Kalian menangkap orang yang salah. Bukankah dia pria Lotus? Tuan, Non. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Mo Ruofei, putra tertua keluarga Mo di Beijing. Posturnya tidak cocok dengan pria Lotus. Tidak mungkin dia adalah tamu Lotus. Tapi dia sekarang di prefektur Sizhou. Dia pasti sedang mencari seseorang. Kamu baru saja mengatakan, kamu telah menemukan pengemis itu. Lokasi yang sering muncul. Benar. Non, Kalian berdua tetap di sini. Awasi Mo Ruofei, KW, away from Mo Janji. Ruofei. Tuan dan keluarga Mo sedang memperebutkan hak untuk mengedarkan uang resmi. Jika kita bisa membunuhnya. Aksesi juga telah memberikan kontribusi besar. Kamu terus memburu pria Lotus bersamaku. Dan pengemis itu. Yao Ling Manor sudah menangkap Mo Ruofei. Mengapa tidak membunuhnya sekarang? Yao Ling Manor ke Mingyue Villa kami. Ada beberapa kegunaan. Jika dia mati di sini sekarang, pasti terkait dengan Yao Ling Zhuang. Jika kamu ingin membunuh Mo Ruofei, kita harus menunggu sampai dia meninggalkan Yao Ling Manor. Bawahan mengerti. Tidak lagi. Bagaimana bisa? Baru saja, ketika aku berdebat dengan Mo Ruofei, dia melarikan diri diam-diam. Carry nyonya sekarang. Janji. Tuan Rumah Lin, ikut saja denganku. Tapi nyonya di rumah besar itu. Tapi dia bilang padaku, dia dulu seorang pengemis. Aku baru datang ke Yao Ling Manor sebagai pembantu belum lama ini. Bagaimana dia bisa menjadi nyonya rumah besar itu? Ini urusan pribadiku. Tidak pantas diceritakan ke orang lain. Mohon maaf Tuan Mo. Mo tiba-tiba. Karena ini urusan pribadi Yao Ling Zhuang. Aku tidak akan bertanya lagi. Menunggu luka dari suara pedang sembuh. Kita akan pergi. Sebelum itu, aku perlu merepotkanmu sedikit lagi. Para pelayan di rumah besar itu yang salah duluan. Sebagai tuan rumah aku merasa sangat malu. Tuan Mo silakan. Kepala pelayan G. Tuanku. Jaga baik-baik Tuan Mo. Jika ada kesalahan, aku menanyaimu. Perbaiki pintu ini sekarang. Tuanku tenanglah, aku akan segera melakukannya. Pergi lihat Tuan Muda. Sudahkah kau temukan Huabuki? Jika aku tidak datang, kirim lebih banyak orang ke desa. Harus menemukannya. Tuan baik. Ayah, orang ditemukan. Ada orang? Aku perlu ke toilet segera. Tidak ada yang datang lagi kan? Kalau begitu aku akan di dalam rumah. Aku benar-benar akan. Tuan Lin, Apakah Yao Ling Zhuang tidak baik padamu? Kenapa kau melarikan diri? Tuan jangan salah paham. Nyonya tua itu menerimanya dan tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah menyerah bersyukur. Orang-orang dari Yao Ling Zhuang, mereka juga sangat baik kepada Byuki. Jangan menyerah untuk mendengarkan. Pencuri itu bilang dia akan kembali untuk balas dendam. Aku takut menyebabkan masalah untuk semua orang. Itulah alasannya. Aku mengerti. Jangan khawatir. Jika ada yang datang ke pintuku lagi, aku akan mematahkan kakinya. Terima kasih Tuan. Tidak bisa meninggalkan kelahiran yang rendah. Juga tidak terlalu cantik. Sungguh tidak layak untuk cintamu. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk Buki lagi. Biarkan Buki meninggalkan Yao Ling Zhuang. Seperti. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, agar kamu tidak memiliki pikiran acak. Ada rumor bahwa Pangeran Ketujuh memerintahkan seseorang untuk mengambil potret untuk menemukan putrinya yang hilang. Kamu dan orang di potret itu 70% mirip. Kamu kemungkinan besar adalah putri Pangeran Ketujuh. Kamu tinggal dengan baik di rumah besar ini. Setelah semuanya jelas, aku akan mengirimmu ke kediaman Pangeran Ketujuh. Aku mungkin adalah putri Pangeran Ketujuh. Tuan, kamu pasti salah. Aku sudah mengemis dengan Paman Jiu sejak kecil. Aku adalah seorang pengemis kecil. Kamu terlihat hampir sama dengan potret itu. Tentang apakah itu salah? Hanya Pangeran Ketujuh yang bisa melihat dengan jelas. Bagaimana jika Pangeran Ketujuh memutuskan bahwa aku bukan dia? Apakah aku akan dipenggal? Pangeran Ketujuh bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia pasti tidak akan memenggal kepalamu. Ceketidak. Kamu bisa kembali ke Yao Ling Zhuang menjadi nyonya kelima. Tidak akan dipenggal. Jangan khawatir.
Jangan berlarian lagi. Janji. Tapi Tuan, Paman 9. Aku benar-benar tidak bisa menjadi yang itu. Putri Pangeran ke-7. Mungkinkah Paman Jiu berasal dari istana? Nona kenapa lama sekali? Dia cuma pengemis. Beku. Kenapa tidak istirahat di mobil saja? Saya tidak berani. Setelah hari ini, saya bukan lagi gadis pengemis dulu. Kalau kamu tidak mau melayani saya akan kembali dan beritahu Tuan. Biarkan dia menggantinya untuk saya. Saya tahu saya salah. Dalam hal ini, saya akan jelaskan diri saya. Saya tidak punya pilihan. Kamu tidak punya pilihan. Tapi hari ini, saya adalah Nona. Kamu adalah pelayan. Mari lakukan bagian kita. Pulang. Nona, Apa masih berdiri di sana? Semangat. pulang. Jangan menyerah. Saya serahkan pada Tuan Mo. Tuan Lin tenang saja. Ruo Fei pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Jangan menyerah. Tiba di Beijing. Semuanya tergantung pada Tuan Mo. Masa depan cerah menantimu. 10 juta. Jangan lupa Yelingzwang. Jangan khawatir Tuan. Buki bukan orang yang tidak membalas kebaikan. Mohon hati-hati Tuan. Hal ini tidak boleh dipublikasikan. Saya tidak akan mengantarmu. Silahkan. Silahkan lewat sini. Hati-hati tuan-tuan. Kamu sering datang. Orang yang baru naik bus, bukan Nona, wanita yang menster saya. Cepat, pergi dan laporkan pada Nona Tian. Jalan. Tuan. Kali ini kabar baik. Masih kabar buruk. Yao Lingzhuang, Tualin dan Mo Ruofei berkolusi. Temukan Putri Suefei. Tidak diberikan kepada kita, malah diberikan ke Mo Ruofei. Biarkan dia membawanya ke ibu kota. Berani dia berkolusi dengan keluarga Mo. Sepertinya mereka sudah merencanakan pemberontakan. Tuan, bagaimana menghadapi mereka? Siapapun yang mengkhianati Mingyue Villa, semua harus mati. Jangan membuat keributan. Aku akan perlahan mengirim orang untuk mengambil alih Yaoling Manor. Lalu eksekusi Lin Mantang. Janji. Sekarang Mo Ruofei membawa bajingan itu. Untuk kita. Mungkin ini kesempatan. Jika bajingan itu mati, di bawah pengawalan Mo Ruofei. Pangeran ke-7. Aku tidak akan melepaskan istana Mo. Sekarang, keluarga Mo hanya didukung oleh Mo Ruofei. Jika dia mati, istana Mo akan berakhir. Tuan jangan khawatir. Aku sudah mengatur seseorang. Kita menyergap mereka di luar gerbang Tianmen. Kirim lebih banyak orang. Kali ini kita harus memastikan semuanya berjalan lancar. Jika kamu membunuh mereka semua, lokasi pemilik Mingyue Villa, aku akan memberikannya padamu. Terima kasih Tuan. Akan gelap dalam 1 jam lagi. Kita pergi ke kota di depan untuk beristirahat. Aku akan mentraktirmu sesuatu yang lebih baik. Baik? Aku hampir mati karena kekenyangan. Ternyata aku kenyang. Itu perasaannya. Ini dia.
Tuan Mo, aku baru saja memerintahkan Jian Sheng untuk membeli Hawthorne. Bisa mengatur ki dan pencernaan. Kamu masih nggak bisa hilangin kebiasaan buruk jadi pengemis. Pas ketemu makanan, langsung aja masukin ke perut. Nanti bakal banyak makanan enak dari darat dan laut. Jangan bikin perut sakit sekarang. Tenang aja Pak Mo, saya ini pengemis. Apa sih yang belum pernah dimakan perut ini? Sudah kayak tembok baja. Malam panjang dan membosankan. Pak Mo, ada apa nggak yang bisa buat hiburan? Kemana aja tadi? Teba. Ini. Sekarang di pelukanmu. Kamu punya cara yang bagus. Dari mana belajar ini? Lupa ya saya lahir sebagai pengemis. Kadang-kadang, kita 2-3 hari, nggak bisa makan sesuap pun. Paman Jiu itu keras kepala. Saya takut banget, kita berdua mati kelaparan. Kayak pengemis lain, belajar beberapa trik. Saya belum pernah pakai. Dengar ya, saya akan bikin kamu jadi putri. Nggak perlu hidup susah lagi. Putri. Kalau saya beneran jadi putri, maka kita bisa makan enak dan minum pedas. Kain sutra nggak ada habisnya. Terima kasih kebaikan Pak Mo. Pak Mo, bener-bener bantu Buki dapat mangkuk emas. Tahu aja bersyukur aja. Oke. Teman lama nggak ketinggalan. Nggak ada kenangan masa lalu. Coba saya lihat. Keahlianmu. Saya tutup mata. Lalu ambil kumkuat di tanganmu. Coba kamu bisa dapat nggak? Masa sih bisa? Malam ini panjang. Tadi kamu nggak bosan. Selain itu, di ruangan ini, nggak ada yang bisa dimainin. Benar? Jadi, asal kamu ambil kumkuat dariku. Anak ini ada hadiah, 5 kumkuat, 5 daun emas. Ambil 1, dapat selembar. Boleh nggak simpan buat diri sendiri? Kamu matre banget, orang takut miskin. Oke, deal. Ayo. Oke. Gak nyangka kamu pinter banget. Meski anak itu bilang jangan buka mata. Tapi kumkuat ada di tanganmu. Jadi aku buka jendela. Biarkan angin dan suara luar mempengaruhi penilaianmu. Aku cabutin rambut. Bikin kamu bersin. Kamu bersin. Badan bergerak. Aku pasti bisa ambil kesempatan. Tapi kamu harus ingat. Kamu ke Beijing kali ini. Untuk jadi putri. Skill abal-abal ini. Jangan ditunjukin di depan orang. Itu anak. 3 daun emas. Terima kasih, Pak. Daun emas ini, semua buat kamu. Pak, jangan nyesel ya. Nggak nyesel. Jangan khawatir. Benar? Di tasmu. Masih bawa mangkok tanah dan baju pengemis. Masih bawa mangkok tanah dan baju pengemis. Anak. Paman Jiu yang ngasuh aku sejak kecil. Mangkuk tembikar, itu satu-satunya hal yang kupikirkan tentangnya. Boleh aku menyimpannya? Aku takon manajer kono. Gadis bodoh, aku cuma bertanya. Aku tak menyuruhmu kehilangannya. Lagi pula, lebih baik kau pegang itu. Sampai jumpa di masa depan. Pangeran ke-7 melihat mangkukmu yang pecah. Aku merasa kau ada di luar. Dia pasti sudah banyak menderita. Dia akan menyakitimu lebih lagi. Itu. Di tasku. Dan baju compang-camping yang kupakai saat mengemis. Apakah itu saat aku bertemu Pangeran ke-7? Kau juga bisa memakainya. Kau juga bisa memakainya. Tapi Tuan, Pangeran brengsek itu terlihat cukup garang. Apakah dia akan mempermalukanku? Lain kali di depan orang luar. Berhenti membicarakan Pangeran brengsek itu. Itu kejahatan besar.
Aku tahu, aku tak bodoh. Aku cuma bicara padamu Tuan Mo. Yang mulia orang ini. Di permukaan dia lebih playboy. Tapi aku sudah berhubungan dengannya. Dia akan melakukan hal yang terlalu aneh. Kau tak perlu khawatir. Ya? Tentu saja pangeran yang berkuasa di istana. Karena pangeran sudah bersusah payah mencarimu. Setelah kau masuk istana, Dia pasti akan melindungimu. Tenang saja. Kuharap begitu. Kesimpulannya, bukan sebagai upaya terakhir. Aku sama si Kelai Takon. berurusan lagi dengan pangeran brengsek itu. Juga bilang, Anakku, kita sekarang sudah sampai di gerbang Tianmen. Ibu kota sudah dekat. Mr. Mo. Indah sekali di sini. Bisa kita berhenti sebentar? Kita akan segera ke Beijing. Lupakan saja. Suara pedang, sudah kirim pesan ke rumah. Kembali ke anak, sudah dikirim. Jangan khawatir. Penjaga di rumah, sekarang sedang dalam perjalanan. Berjalan cepat.
Kakak Lian Yike. Cepat pergi. Mangkuk Mbika, aku akan kembali untuk kalau kamu kembali sekarang kamu akan mati. You can sekarang, ambil nanti. Tidak. Kejar aku. Tuan, Mr. Mo. Bawa dia pergi sekarang. Belum pergi. Cepat pergi. Suara pedang. Hari ini kita mungkin akan mati di sini. Bunuh aku. Mundur. Tuan, penolong kita sudah datang. Tuan, Kakak Lian Yike, kamu terluka. Aku harus cepat oleskan obat luka. Tidak akan meninggalkan bekas. Oh, cuma luka kecil. Jangan repot-repot. apa yang tidak digunakan? Bekas luka di wajah sudah tidak terlihat bagus lagi. Jangan percaya apa yang dikatakan para pencerita. Pria mana yang punya bekas luka di wajah? Hanya dengan keberanian. Itu cuma menipu anak-anak. Tidak ada bekas luka di wajah. Benar-benar tidak perlu. Kamu pikir obatku tidak cukup efektif. Masih berpikir itu tidak bersih. Jangan khawatir, saya sudah berkeliling selama bertahun-tahun. Tidak dikejar anjing, dikejar dan dipukuli. Cedera besar dan kecil tak terhitung. Saya masih hidup hari ini berkat obat ini. Saya masih hidup Obat hari ini berkat ini obat ini. pasti efektif. Berikan saya obatnya, gadis. Saya akan melakukannya sendiri. Saya bantu kamu. Benar-benar tidak perlu. Kakak Lian Yike. Kamu bukan tipe orang yang diceritakan oleh penutur cerita. Siapa yang melihat wajahmu? Siapa yang harus menikahi orang sepertimu? Gadis itu bercanda. Saya tidak dipanggil gadis. Nama saya Hua Buki. Kamu bisa bilang saya untuk tidak menyerah. Ini adalah keempat kalinya kita bertemu. Panggil gadis lagi, seperti terasingkan.
Gadis, berikan saya obatnya. Kakak Lian Yike, saya punya pertanyaan untukmu. Katakan. Setiap kali, ketika saya dalam bahaya, kamu akan maju menyelamatkan saya. Kali ini dan 2 kali bisa disebut kebetulan. Tapi sekarang ini ketiga kalinya. Kamu tidak mengikuti saya sepanjang waktu. Kamu suka saya. Saya hanya mengikuti perampok. Saya hanya menyelamatkan gadis ITU. Bukan gadis. Jangan menyerah. Katakan, Kamu sudah menjadi tamu baju teratai begitu lama. siapa yang kamu selamatkan 3 kali? Itu tidak seperti itu. Jadi, saya yang pertama kan? Apa ini disebut? Ini disebut takdir. Kamu sudah menyelamatkanku berkali-kali. Aku akan memberimu obat. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Apa aturan tentang tidak ada kontak fisik antara pria dan wanita? Kamu sudah memelukku berkali-kali. Sepertinya kakak Lian Yike. Aku tidak suka orang melihat penampilanku. Kupikir aku mengikuti Tuan Mo. Itu akan lebih aman. Tak terduga. Malah membuat orang lain diburu. Tidak apa-apa. Untuk keselamatan Tuan Mo. Sepertinya lebih baik aku tidak mengikutinya. Gadis. Kamu bilang ingin pergi ke Beijing mencari sanak saudaramu. Yang aku cari adalah pangeran ketujuh. Tidak tahu. Pamanku tidak menjelaskannya dengan jelas. Mungkin itu dia. Kakak Lian Yike. Kamu sangat ahli dalam bela diri. Atau, Tolong antarkan aku ke ibu kota. Aku tidak akan mengantarmu. Jangan menyerah. Bunga tidak pernah menyerah. aku di sini. Ini. Kakak Lian Yike. Selamat tinggal. Kakak Lian Yike. Bunga tidak pernah menyerah. Tuan Mo. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak mau. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Untuk mangkuk pecah ini, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawamu lagi. Mangkuk pecah apa ini? Tempenya. Bisakah kamu punya air panas? Hal yang kamu hina. Itu adalah harta karunku. Dia memiliki wajah yang cantik. Lahir di keluarga kaya. Aku tidak mengerti perasaan orang miskin. Jangan lupa. Kamu ingin memanfaatkanku untuk menyenangkan pangeran ketujuh? Bagus. Aku membuatmu jadi target pembunuhan. Tapi aku akan membalasmu. Aku tidak menyerah. Aku tidak akan pernah berhutang padamu. Jangan menyerah. Maaf. Aku minta maaf padamu. Aku sangat cemas. Hilang. Aku pasti akan memberimu mangkuk emas saat aku kembali. Oke. Tidak langka.